Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Jessica Kumala Wongso walk out dari sidang peninjauan kembali terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pihak Jessica keberatan karena jaksa menghadirkan ahli dalam sidang tersebut. Al-Azhar dan juga Christopher Hariman Rianto mohon hadir ke depan sidang. Jessica Wongso langsung keluar dari ruang sidang sebelum dua ahli yang dihadirkan jaksa dapat memasuki area sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Hidayat Bostam, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso keberatan dengan dihadirkannya ahli dari pihak termohon. Hidayat menjelaskan bahwa peninjauan kembali adalah hak dari pemohon. Tidak seharusnya pihak termohon diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli. Sidang masih akan dilanjutkan dengan mendengarkan kesimpulan dan putusan. Kami keberatan kalau termohon menghadirkan ahli. Alasannya, ini ada panggungnya pemohon. Pemohon ini adalah yang mengajukan PK, ya. Jadi mempunyai mendapatkan novum. Jadi kami akan sampaikan dalam persidangan yang sudah. Namun jaksa atau termohon itu hanya menanggapi atau keberatan, ya kan? Dia nggak punya hak memberikan ahli atau menghadirkan. Karena kalau menghadirkan lagi itu sama mengulang kembali dalam persidangan yang lalu. Ini kan haknya si terpidana, ya. Mendapatkan novum, kita ajukan bahwa kita dapat novum dan lakukanlah persidangan ini untuk diterima oleh majelis. Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dalam sidang peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ia mengatakan bukti baru, novum, atau video yang diputar dalam sidang PK yang dibawa Jessica ialah rekaman CCTV yang disebutkan ayah Mirna Darmawan Salihin dalam sebuah wawancara di acara stasiun TV swasta. Bukti baru itu berupa rekaman CCTV Channel 9 atau kamera 9 di Cafe Olivier dan sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya. Dan itu sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016 karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya channel 9 yang menunjukkan bahwasannya dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Tadi kita juga sudah tampilkan bersama di depan majelis hakim bahwasannya di channel 9 itu memang ada tangan disampaikan oleh bapaknya. Jadi CCTV yang channel 9 dari belakang dengan yang ada di rekaman yang K15 itu adalah hal yang sama. Tidak ada perbedaan. Soal novum dalam sidang PK Jessica Wongso kita bahas bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Prof Jamin, apa kabar? Selamat petang. Prof Jamin. Kami akan hubungi kembali, tampaknya ada gangguan telekomunikasi. Dan sidang PK yang dilaksanakan pada hari ini di PN Jakarta Pusat menghadirkan ahli oleh jaksa. Ini yang kemudian diprotes oleh pihak dari Jessica Wongso. Kita bahas lagi, Prof Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof Jamin, kan novum yang dibawa sama pihak Jessica adalah CCTV yang katanya belum pernah diputar tapi kemudian dibantah oleh ahli dan juga kutipan wawancara dari ayahnya Mirna. Kalau Anda cermati, seberapa kuat sebenarnya novum ini untuk bisa memengaruhi ataupun juga jadi bahan pertimbangan dari hakim? Ya, saya kira kalau CCTV itu kan sudah beberapa kali diputar ya, walaupun keterangan yang disampaikan itu kan keterangan yang dia pernah lihat sendiri dalam persidangan, artinya agak lemah menurut saya kalau dilihat dari novum yang dihadirkan ini, begitu. Oke, tapi Nah, jadi kalau terkait dengan CCTV itu, ya. Oke, lanjut Pak, silakan. Ya, jadi menurut saya keterangan itu kan keterangan yang nggak bisa dibuktikan langsung kalau ayahnya Mirna ya. Harusnya ayah Mirna yang dia hadir, bukan hasil dari CCTV. Oke,
harusnya ayahnya Mirna yang dihadirkan langsung. Artinya kalau menurut Prof. Jamin belum begitu kuat novumnya kalau hanya dari video? Ya benar, jadi harusnya ayah Mirna yang dihadirkan untuk menerangkan dia sebagai orang yang disumpah ya menemukan itu dan dia menerangkan. Kalau cuma hasil video aja itu kelihatannya mungkin ya menurut saya dalam sisi pembuktian di pengadilan terkait dengan PK secara adalah bukti baru dan sangat menentukan ya kalau ada waktu itu kan setelah kejadian artinya bukan pada sebelum diputus ya. Kecuali kalau di pengadilan negeri itu video dan menurut saya hakim juga menilai itu sebenarnya tidak menentukan lagi begitu waktu mereka mengambil putusan. Oke. Prof. Jamin, tapi sebenarnya seperti apa standar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai validitas dari novum yang diajukan? Ya, validitas itu tentu didasarkan kepada belum pernah diajukan di persidangan pertama, yang kedua sangat menentukan apabila ada novum itu sebelumnya maksudnya berbeda ya. Terus ketiga itu didapat 180 hari sebelum diajukannya permohonan PK ini. Itu dasarnya. Jadi harus ada nanti yang disumpah. Dia disumpah kalau benar-benar itu didapatnya 180 hari sebelum permohonan PK. Begitu. Oke, kemudian kalau dari novum yang diajukan ini, kita misalnya maju ke nanti ke saat putusan, apa dampaknya apabila ditolak oleh hakim, apabila dikabulkan oleh hakim, dampaknya apa? Ya sebenarnya yang penting bagi pemulihan nama baiknya begitu loh dan rehabilitasi. Kalau sampai nanti diputuskan dimenangkan, dia bisa menggugat ganti rugi kan begitu kepada pemerintah ya. Memang ada batasannya ya, memang ada batasannya. Tapi kalau dia kalah ya putusannya masih sama, artinya dia bebas. Soal penghitungan ganti rugi itu seperti apa, Prof. Jamin? Sebenarnya permohonan PK ini berfungsi untuk kebaikan daripada pemerintahnya, jadi tidak lebih dari 100 juta kalau saya katakan. Artinya tapi tidak, apakah bisa membuka kemungkinan kasusnya kemudian diselidiki lagi, diulang lagi dari awal? Ini ada kemungkinan ini nggak, Prof? Tapi itu begitu penting karena itu, enggak begitu, tidak begitu. Ini kartu sudah clear dan putusan akhirnya ada rehabilitasi dan ganti rugi, itu aja. Oke, nah kalau dengan walkoutnya Jessica juga, kalau yang Anda cermati sebenarnya ini apakah juga akan menentukan pertimbangan hakim? Atau duduk perkara seperti apa? Apakah memang sebenarnya jaksa tidak boleh lagi mengajukan ahli? Saya kira nggak punya kepentingan di sini untuk menghadirkan ahli lagi jaksa, karena jaksa kan nggak punya kepentingan apa-apa di sini. Ini hanya permohonan itu legalitasnya benar atau tidak. Jadi nggak perlu lagi. Walaupun ada ya kontra PK ya dari jaksa penuntut umum ya, tapi untuk memperkuat kontra PK ini saya kira jarang sekali yang ada jaksa untuk menghadirkan ahli itu. Oke. Hanya untuk legalitas saja, melegalitas apa yang dimohonkan pemohon PK. Baik. Prof. Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Jamin. Tidak wajar sebenarnya jaksa. Baik, terima kasih.